Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfaulia dengan NIM 1124-11390, Program Studi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pengantar bisnis dengan dosen pengampu Pak Halipi Hajizan SPTMM. Untuk tugas kali ini, saya sudah mengunjungi suatu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan bangunan, yaitu Mantra Sakti Autofilm. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perusahaan Mantra Sakti Autofilm, saya akan menampilkan dokumentasi pada saat saya mengunjungi salah satu anak cabang dari Mantra Sakti Autofilm dan berikut dokumentasinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perusahaan tersebut dari segi aspek sumber daya manusia, produksi, keuangan, dan teknologinya dalam bisnis mereka. Yang pertama yaitu ada tahap rekrutmen. Sumber daya manusia dari perusahaan tersebut tidak jauh berbeda dengan perusahaan lainnya. Mereka mempunyai beberapa tahapan seperti yaitu mengumumkan lowongan kerja mereka melalui media sosial atau mulut-to-mulut, dan mereka meminta pelamar mengirimkan CV mereka dan surat lamarannya. Yang kedua yaitu seleksi administratif. Setelah menerima CV dan surat lamaran, bagian sumber daya manusia menilai kualifikasi pelamar termasuk pengalaman kerja dan keterampilan mereka. Yang selanjutnya yaitu tahap wawancara. Setelah lolos administrasi, kandidat akan dijadwalkan wawancara untuk mengevaluasi kepribadian, kemampuan berkomunikasi, serta penyampaian mengenai SOP perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tes keterampilan. Tes keterampilan ini dijalankan sesudah ada komitmen dari kandidat. Pada tes ini langsung dinilai dari kemampuan kandidat dalam memasang kaca film yang mencakup ketelitian, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang alat serta bahan yang digunakan. Dan tahap terakhir yaitu tahap final. Tahap ini ditentukan dari tes keterampilan apakah memenuhi sebagai teknisi atau sebagai asisten teknisi dan penyampaian pengajian. Yang selanjutnya yaitu pengembangan karir setiap karyawannya. Perusahaan melakukan pengamatan sumber daya manusia yang berpotensi untuk mendapatkan pengalaman yang bisa mengupgrade skill komunikasi, skill pemasangan kaca film, serta melakukan pelatihan yang konsisten sehingga ada kenaikan grade dari asisten teknisi menjadi teknisi atau dari teknisi menjadi kepala outlet. Perusahaan tersebut juga menjaga motivasi dan kepuasan karyawannya dengan melakukan sistem atau program apresiasi, yaitu dengan acara family gathering setahun sekali, terus program insentif dan bonus kerja jika mencapai target yang ditentukan perusahaan, serta komunikasi terbuka yang menyampaikan pendapat dan tantangan yang ada. Dalam proses merekrut, perusahaan ini juga mengalami kesulitan dan mempertahankan talenta, yaitu salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan kandidat dengan keahlian teknisi yang relevan seperti kemampuan memasang kaca film dengan presisi atau pemahaman tentang jenis-jenis kaca film. Selain itu, persaingan dengan industri lain yang menawarkan gaji lebih tinggi atau fasilitas kerja yang lebih menarik membuat sektor ini juga harus bekerja lebih keras untuk menarik talenta yang berkualitas. Kesadaran terhadap prospek karir di bidang kaca film juga masih rendah, sehingga banyak calon pekerja yang tidak menganggapnya sebagai pilihan jangka panjang. Untuk mengatasi ketantangan ini, perusahaan perlu mengadopsi untuk pendekatan terintegritas dengan lembaga pelatihan atau universitas teknik yang dapat membantu menjangkau kandidat potensial. Program pelatihan komprehensif dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi karyawan juga sangat penting. Selain itu, menawarkan paket kompensasi yang kompetitif, menciptakan budaya kerja yang positif, dan menyediakan jalur karir yang lebih jelas dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan, sehingga membantu perusahaan membangun tim yang solid dan berkualitas. Perusahaan juga memberikan keadilan dan pemberian kompensasi terutama bagi teknisi. Untuk memastikan keadilan dalam pemberian kompensasi bagi teknisi, pemasangan yang bekerja dengan sistem fee atau target, perusahaan harus menetapkan kriteria yang jelas dan transparan.
Parameter seperti jumlah pemasangan yang selesai, tingkat kepuasan pelanggan, dan waktu penyelesaian perlu didefinisikan dengan baik dan dikomunikasikan kepada seluruh teknisi. Struktur kompensasi yang mudah dipahami termasuk rincian tentang bagaimana fee dihitung, juga penting untuk menciptakan kepercayaan diri di kalangan karyawan. Selain itu, untuk menciptakan perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap target dan besaran fee untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi pasar dan beban kerja. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk melacak kinerja teknisi secara objektif seperti mencatat jumlah proyek yang diselesaikan, terus waktu pengerjaannya, dan umpan balik pelanggan. Data ini tidak hanya memberikan dasar yang adil untuk menghitung kompensasi, tetapi juga membantu mengidentifikasikan peluang pengembangan karyawan. Melibatkan teknisi dalam proses pengambilan keputusan terkait sistem kompensasi dapat meningkatkan rasa keadilan dan kepuasan kerja. Diskusi terbuka memungkinkan mereka memberikan masukan dan menyarankan perbaikan. Selain itu, perusahaan perlu menyediakan mekanisme pengawasan dan saluran pengaduan yang responsif agar teknisi dapat melaporkan ketidakadilan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat membangun sistem yang lebih transparan, objektif, dan mendukung motivasi teknisi untuk mencapai kinerja yang terbaik. Selanjutnya, untuk bagian keuangan. Software akuntansi yang digunakan perusahaan Mantra Sakti Autofilm yaitu menggunakan Microsoft Excel untuk mengelola akuntansi. Meskipun sistem ini belum terintegrasi secara langsung dengan sistem lainnya seperti inventaris atau penjualan, Microsoft Excel memungkinkan penyesuaian dan pengelolaan data sesuai kebutuhan, tetapi masih membutuhkan input manual untuk mencocokkan data antar sistem. Terus, bagaimana sih perusahaan menyusun laporan keuangan? Laporan keuangan disusun secara bulanan, kuartalan, dan tahunan. Laporan tersebut ditujukan kepada manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan strategis. Terus bagaimana juga perusahaan mengelola arus kas atau cash flow? Perusahaan mengelola arus kas atau cash flow menggunakan Microsoft Excel. Data pemasukan dan pengeluaran dicatat secara manual dengan menggunakan rumus Excel untuk menghitung saldo kas dan proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas dibuat secara berkala untuk memastikan kebutuhan operasional terpenuhi. Terus bagaimana perusahaan mencatat pendapatan dan penjualan kaca film dan jasa pemasangannya? Pendapatan dari penjualan tunai diakui langsung sebagai pendapatan, sedangkan penjualan kredit dicatat sebagai piutang. Hingga lunas, ada perbedaan pelakuan akuntansi antara keduanya. Terus, apa aja komponen biaya utama untuk bisnis kaca film? Yaitu biaya utamanya meliputi bahan baku atau kaca film, tenaga kerja atau pemasangan, dan biaya operasional lainnya seperti transportasi dan sewa. Pengendalian biaya dilakukan dengan evaluasi dan efisiensi pada setiap proses. Terus bagaimana perusahaan memperhitungkan biaya bahan baku, kaca film, tenaga kerja, dan biaya operasional? Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead diperhitungkan dalam penentuan harga jual. Ditambah margin keuntungan yang mempertimbangkan harga pasar dan daya beli pelanggan. Terus bagaimana sih perusahaan Mantra Sakti mengelola piutang pelanggan? Piutang pelanggan dikelola dengan sistem penagih manual. Rata-rata jangka waktu menagih atau DSO adalah sekitar 30-60 hari tergantung perjanjian dengan pelanggan. Terus bagaimana perusahaan menangani retur atau klaim garansi dari pelanggan? Perusahaan menangani retur atau klaim garansi dari pelanggan yaitu dengan memverifikasi kartu garansi untuk memastikan klaim tercover. Jika valid, perusahaan memberikan penggantian atau pengembalian dana. Dampaknya terhadap laporan keuangan meliputi pengurangan pendapatan dan pencatatan biaya garansi yang mempengaruhi laba bersih perusahaan. Terus, bagaimana perusahaan menentukan harga jual jasa pemasangan kaca film? Harga jasa pemasangan ditentukan berdasarkan biaya tenaga kerja, alat, tingkat kesulitan, dan harga pasar. Margin keuntungan ditambahkan untuk memastikan profitabilitas. Terus bagaimana jasa atau sistem pengelolaan stok barang di perusahaan Mantra Sakti Autofilm? Mereka menggunakan sistem FIFO.
Terus cara perusahaan mengklasifikasikan dan mengategorikan stok film yaitu dengan mengelompokkan produksi sesuai jenis merek dan prestasi pegelapan. Untuk jenis kaca film tersendiri yang umumnya disimpan di dalam stok perusahaan yaitu merek Iceview, Nagard, N1, Lumar, dan Illuminano. Bagaimana prosedur penerimaan dan pengeluaran barang dari gudang? Yaitu dengan memberikan surat jalan lalu dimasukkan ke data stok jika penerimaan dan jika pengeluaran dikeluarkan di data stok. Terus bagaimana cara perusahaan memastikan keamanan stok dari kerusakan dan pencurian yaitu dengan mencatat data rekap stok dan stok real yang ada di outlet harus disesuaikan dengan data pusat. Terus bagaimana perusahaan menangani permintaan yang tinggi yaitu dengan membuat sistem PO. Apakah perusahaan memiliki stok khusus? Perusahaan Matra Sakti mempunyai stok khusus jika untuk proyek. Prosedurnya nanti diberikan penawaran terlebih dahulu, setelah deal dengan harga dan ukuran, mereka akan melakukan pengadaan khusus untuk proyek yang lebih besar. Terus untuk proses pengadaan kaca film dari pemasok, yaitu dengan pemesanan, terus pemesan terlebih dahulu, terus setelah itu menerima dari pemasok, setelah itu mereka baru melakukan sistem pembayaran. Terus untuk perusahaan memiliki perjanjian khusus terkait dengan pemasok, terkait dengan harga, pengiriman, atau garansi. Terus untuk perusahaan Matra Sakti selalu memastikan kualitas kaca film dengan menyimpan stok di rak atau di tempat khusus yang cukup rapi dan bersih supaya kaca film itu tidak kotor dan juga tidak cepat rusak. Terus untuk prosedur khusus mengenai kaca film yang rusak, mereka melakukan sebelumnya dengan mencatat apa saja barang yang rusak. Terus sebelum dijual, mereka juga melakukan identifikasi atau kualifikasi apakah kaca film tersebut sudah layak untuk dijual atau belum. Nah, terus untuk mengelola garansi kaca film yang dijual kepada pelanggan, mereka tentu saja harus mempunyai data konsumen beserta merek dan mobil yang dipasang. Untuk garansi mobil yaitu 5 tahun dan untuk garansi gedung yaitu 3 tahun dengan kerjasama dengan pemasok. Selanjutnya yaitu perkembangan apa saja sih perkembangan teknologi terbaru dalam material kaca film, misalnya kayak teknologi nano, keramik yang digunakan pada Mantra Sakti Auto Film. Terus pada saat ini mereka fokus pada teknologi nano dan keramik. Teknologi nano memungkinkan kami menciptakan lapisan yang sangat tipis namun efektif dalam menolak panas dan sinar UV. Kaca film keramik di sisi lain unggul dalam menolak panas tanpa mengganggu sinyal elektronik seperti GPS dan keyless entry. Teknologi sputter meskipun masih relevan, cenderung lebih mahal dan kami menggunakannya untuk aplikasi khusus yang membutuhkan performa yang sangat tinggi. Terus, bagaimana perusahaan mengikuti perkembangan inovasi material kaca film dan mengimplementasikannya dalam produk yang ditawarkan? Mereka aktif mengikuti perkembangan industri melalui pameran, jurnal ilmiah, dan kerjasama dengan produsen kaca film terkemuka. Mereka juga memiliki tim R&D yang bertugas mengevaluasi material baru dan mengujinya secara internal sebelum ditawarkan kepada pelanggan. Terus, apakah perusahaan menawarkan jenis kaca film khusus seperti fotokromik, film, dan smart film? Dan gimana cara kerjanya? Ya, mereka menawarkan fotokromik film yang dapat menyesuaikan tingkat kegelapannya sesuai intensitas cahaya matahari. Kaca film ini bekerja dengan molekul khusus yang bereaksi terhadap sinar UV. Dan mereka juga sedang menjajaki smart film yang dapat diatur tingkat transparansinya secara elektrik, meskipun saat ini aplikasinya masih terbatas dan harganya relatif tinggi. Terus, bagaimana perusahaan menguji dan memastikan kualitas serta performa kaca film yang dijual, misalnya dalam penolak panas, UV, atau inframerah. Mereka menggunakan peralatan pengujian khusus seperti
spektrometer, dan heat lamp untuk mengukur performa kaca film secara akurat. Mereka juga berpedoman pada standar industri dan memberikan garansi resmi untuk setiap produk yang mereka jual. Terus, bagaimana perusahaan mengatasi tantangan dalam pemasangan kaca film pada kaca dengan bentuk yang kompleks atau melengkung? Teknisi mereka dilatih secara intensif untuk menangani pemasangan pada kaca yang kompleks. Mereka menggunakan teknik heat, heat shrinking dengan heat gun untuk menyesuaikan film dengan bentuk kaca. Mereka juga menggunakan software dan template khusus untuk pemotongan yang presisi. Terus, peralatan apa saja yang mereka gunakan dalam proses pemasangan kaca film? Peralatan standar mereka meliputi squeeze, spray bottle, pisau cutter, heat gun, dan alat pengukur. Untuk jenis kaca film tertentu, misalnya yang lebih tebal atau memiliki tekstur khusus, mereka menggunakan tool tambahan seperti hardcore, squeeze, atau knifeless tape. Terus, perusahaan menggunakan teknologi digital dalam proses pemotongan atau desain kaca film, misalnya computer aided design atau CAD atau cutting plotter. Mereka menggunakan software CAD dan cutting plotter untuk memotong kaca film dengan presisi tinggi, terutama untuk pemasangan pada mobil. Ini meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses pemasangan. Terus, apakah perusahaan menggunakan aplikasi atau software khusus untuk mengelola data pelanggan, inventaris, atau pemesanan? Mereka menggunakan sistem CRM terintegrasi untuk mengelola data pelanggan, inventaris pemesanan, dan tracking pemesanan. Ini membantu mereka meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya. Terus, bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam pelayanan pelanggan, misalnya melalui sistem online booking atau tracking pemasangan. Mereka memiliki sistem online booking yang memudahkan pelanggan untuk memesan jasa pemasangan, dan mereka juga menyediakan fitur tracking pemasangan secara real-time melalui aplikasi website mereka. Terus, teknik pemasangan kaca film apa saja yang paling umum digunakan perusahaan dan bagaimana perusahaan memastikan kualitas pemasangan dan mencegah masalah seperti gelembung atau debu. Mereka umumnya menggunakan teknik wet installation dengan cairan khusus untuk memudahkan penempelan dan penghilangan gelembung. Dan mereka memastikan kebersihan area pemasangan dan menggunakan teknik yang tepat untuk mencegah debu. Teknisi mereka juga melakukan quality check setelah pemasangan selesai. Terus, bagaimana cara perusahaan memberikan edukasi kepada pelanggan mengenai perawatan kaca film yang benar agar tahan lama? Mereka memberikan informasi tertulis dan lisan kepada pelanggan mengenai cara perawatan kaca film yang benar, seperti menghindari penggunaan bahan kimia keras dan membersihkan dengan kain microfiber. Dan mereka juga memberikan tips perawatan melalui website dan media sosial mereka. Terus, untuk pemasaran kaca film, siapa saja target pemasaran utama perusahaan mereka untuk produk dan jasa pemasangan kaca film? Yang pertama yaitu target pasar. Mereka bervariasi mulai dari pemilik kendaraan pribadi, pemilik gedung perkantoran, hingga pemilik rumah tinggal. Dan mereka menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk setiap segmen. Terus, bagaimana perusahaan mengidentifikasikan dan memahami kebutuhan serta preferensi target pasarnya? Mereka melakukan riset pasar secara berkala dengan mengumpulkan feedback dari beberapa pelanggan dan menganalisis tren pasar. Mereka juga aktif di media sosial untuk berinteraksi dengan calon pelanggannya. Terus, apakah perusahaan memiliki strategi pemasaran yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda, misalnya seperti mobil, gedung, dan rumah? Perusahaan tersebut tentu memiliki segmen pasar yang berbeda. Seperti pasar otomotif, mereka memfokuskan performa dan estetika. Terus untuk pasar gedung, mereka menekankan pada efisiensi energi dan keamanan. Sedangkan untuk pemasaran rumah, mereka menunjukkan kenyamanan dan privasi. Terus strategi pemasaran apa yang paling efektif digunakan perusahaan untuk memproduksikan produk dan jasa pemasangan kaca film?
Mereka mengkombinasikan antara digital marketing dan pemasaran offline terbukti yang paling efektif. Mereka menggunakan iklan online, media sosial, konten blog, dan kerjasama dengan influencer. Mereka juga berpartisipasi dalam pameran otomotif dan pameran properti. Terus bagaimana perusahaan memanfaatkan platform online dan media sosial untuk menjangkau target pasar? Misalnya dengan iklan online, konten media sosial, atau influencer marketing. Mereka aktif di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Mereka membuat konten yang informatif dan menarik, seperti video tutorial pemasangan, tips perawatan kaca film, dan testimoni pelanggan. Mereka juga bekerja sama dengan influencer otomotif dan properti untuk menjangkau audiensi yang lebih luas. Terus bagaimana sih perusahaan membangun brand awareness dan reputasi di pasar kaca film yang kompetitif? Mereka juga memfokuskan pada kualitas produk dan layanan, memberikan garansi resmi, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Mereka juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan memberikan edukasi pada masyarakat tentang manfaat kaca film. Terus, apakah perusahaan memiliki program loyalitas pelanggan atau referral program untuk meningkatkan retensi pelanggan? Mereka memiliki program loyalitas yang memberikan diskon dan benefit khusus bagi pelanggan setia. Mereka juga memiliki referral program yang memberikan hadiah bagi pelanggan yang merekomendasikan produknya kepada teman atau keluarganya. Terus, bagaimana perusahaan mengukur efektivitas kampanye atau pemasaran yang telah dilakukan? Mereka menggunakan analytic tools untuk mengukur performa kampanye pemasaran mereka seperti jumlah view, clicks, leads, dan konversi. Mereka juga menghitung ROI dari setiap kampanye untuk memastikan efisiensi anggaran pemasaran. Terus, bagaimana sistem penjualan dan distribusi yang diterapkan oleh perusahaan? Mereka memiliki beberapa saluran penjualan, yaitu penjualan secara langsung melalui showroom dan tim penjualan mereka, atau bekerja sama dengan dealer otomotif dan toko aksesoris, serta penjualan online melalui website dan marketplace mereka. Terus, bagaimana perusahaan memberikan layanan purna jual dan garansi kepada pelanggan? Mereka memberikan garansi resmi untuk setiap produk dan jasa pemasangan yang mereka tawarkan. Dan mereka memiliki tim customer service yang siap membantu pelanggan jika ada masalah atau keluhan. Terus, bagaimana perusahaan menghadapi persaingan harga dan promosi dari kompetitor? Mereka fokus pada kualitas produk dan layanan, bukan hanya pada harga. Mereka memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui edukasi, garansi, dan layanan purna jual yang profesional. Mereka juga melakukan promosi yang kreatif dan inovatif untuk membedakan diri dari kompetitor. Terus, bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi augmented reality atau AR atau virtual reality atau yang biasa disebut dengan VR untuk membantu pelanggan memilih kaca film yang tepat dan untuk kendaraan atau bangunan mereka. Mereka sedang mengembangkan aplikasi berbasis AR yang menggunakan pelanggan untuk melihat tampilan kendaraan atau bangunan mereka setelah dipasang kaca film dengan berbagai pilihan warna dan tingkat kegelapan, yang akan memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan mempermudah pelanggan dalam memilih kaca film. Terus, bagaimana perusahaan mengkomunikasikan keunggulan teknologi kaca film yang ditawarkan kepada pelanggan yang awam dan dengan istilah teknis? Mereka menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta visualisasi yang menarik, seperti kayak mereka menambahkan atau menggambarkan atau memberikan contoh hasil pemasangan video, entah itu video, review, atau segala macam yang membuat si pelanggan itu menjadi tertarik untuk memasang kaca film dan memudahkan mereka untuk memilih kaca film tersebut. Oke, berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan Mantasakti Auto Film, dapat disimpulkan atau saya dapat memberikan pendapat dan saran untuk Mantasakti Auto Film. Yang pertama yaitu Mantasakti Auto Film telah membangun fondasi yang kuat dengan berfokus pada kualitas produk dan layanan.
kemitraan sebagai authorized dealer dari merek-merek kaca film ternama seperti Unagard, Iceview, Lumar, Indonesia Solar Guard, 3M, dan Perfection, yang memberikan jaminan kualitas dan kepercayaan bagi pelanggannya. Terus untuk jaringan cabang yang berkembang, ekspansi dengan membuka 5 cabang di kota-kota besar menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan komitmen untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Komitmen pada pelayanan prima. Penekanan pada pelayanan prima melalui tim teknisi yang berpengalaman menggunakan teknologi terkini dan fokus pada kepuasan pelanggan memberikan nilai tambah yang penting dalam industri jasa. Perhatian pada pengembangan sumber daya manusia seperti yang sudah di awal disebutkan, yaitu perusahaan berupaya dalam pengembangan karir karyawan melalui rolling antar cabang dan pelatihan yang konsisten menunjukkan investasi pada sumber daya manusia yang akan berdampak positif pada kualitas layanan dan loyalitas karyawan. Terus untuk penanganan konflik, perusahaan menggunakan cara atau metode yang lebih baik, yaitu dengan mekanisme mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi yang bijaksana, menunjukkan manajemen yang profesional dan adil. Untuk program apresiasi dan motivasi karyawannya juga cukup cukup memotivasi untuk perusahaan yang lain juga, yaitu dengan adanya family gathering, insentif, dan bonus kerja menunjukkan perhatian perusahaan terhadap motivasi dan kepuasan karyawannya. Terus perusahaan responsif terhadap perkembangan teknologi. Perusahaan menunjukkan kesadaran dan ketertarikan pada perkembangan teknologi material kaca film seperti nano dan keramik, serta upaya untuk mengujinya secara internal. Terus penggunaan software CAD dan cutting plotter untuk pemotongan kaca film menunjukkan adopsi teknologi untuk meningkatkan presisi dan efisiensi. Terus diversifikasi saluran penjualan melalui penjualan langsung, dealer, dan online memungkinkan perusahaan menjangkau berbagai segmen pasar. Terus fokus pada kualitas dan pelayanan purna jual, penekanan pada kualitas produk dan layanan garansi resmi dan layanan purna jual yang profesional merupakan strategi yang tepat untuk membangun loyalitas pelanggan di tengah persaingan yang ketat. Terus untuk sarannya dari sistem akuntansi dan keuangan, penggunaan Microsoft Excel untuk mengelola akuntansi, arus kas, dan laporan keuangan kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan input manual. Perusahaan sebaiknya berinvestasi pada software yang terintegritas dengan sistem inventaris penjualan. Hal ini akan meningkatkan akurasi data, efisiensi pengelolaan keuangan, dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan real-time. Terus untuk manajemen inventaris, sistem FIFO perlu diintegrasikan dengan software inventaris yang terkomputerisasi yang membuat atau mempermudah tracking stok, mencegah overstock ataupun stock out, dan meningkatkan efisiensi logistik. Perlu juga dipertimbangkan sistem barcode atau RFID untuk mempermudah identifikasi dan tracking stok. Terus untuk manajemen piutang, sistem penagihan manual kurang efisien dan berpotensi menimbulkan masalah cash flow. Perusahaan sebaiknya mengimplementasikan sistem manajemen piutang yang terkomputerisasi untuk memantau piutang secara real-time, mengotomatisasikan proses penagihan, dan mengurangi risiko piutang tak tertagih. Perlu juga ditetapkan kebijakan kredit yang jelas dan prosedur penagihan yang efektif. Terus untuk sistem kompensasi dan insentif, meskipun ada program insentif, perlu dirumuskan sistem kompensasi dan insentif yang lebih terstruktur dan transparan, terutama untuk teknisi pemasangan yang bekerja dengan sistem fee atau target. Kriteria penilaian kinerja harus jelas dan terstruktur, serta terukur dan dikomunikasikan secara transparan kepada seluruh teknisi. Untuk manajemen sumber daya manusia yang lebih terstruktur, adapun perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, perlu dirumuskan sistem manajemen yang lebih terstruktur, termasuk deskripsi pekerjaan yang jelas, sistem penilaian kerja yang objektif, dan jalur karir yang jelas. Hal ini akan meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Terus untuk pemasaran digital dan intensif,
Meskipun aktif di media sosial, perlu ditingkatkan intensitas dan efektivitas pemasaran digital. Perusahaan dapat memanfaatkan search engine atau optimization, SEO, pay-per-click atau PPC, advertising, social media advertising, dan content marketing untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Perlu juga dipertimbangkan penggunaan marketing automation tools untuk meningkatkan efisiensi kampanye pemasaran. Terus untuk memanfaatkan teknologi AR atau VR, pengembangan aplikasi berbasis AR untuk membantu pelanggan memilih kaca film merupakan ide yang sangat baik. Perusahaan sebaiknya mempercepat pengembangan dan implementasi teknologi ini untuk memberikan nilai tambah dan pengalaman yang lebih interaktif kepada pelanggan. Terus untuk pengembangan program edukasi pelanggan, sebaiknya mengenai perawatan kaca film perlu ditingkatkan, tidak hanya melalui informasi tertulis ataupun lisan, tetapi juga melalui konten edukasi atau edukatif di website dan di media sosial seperti video tutorial dan artikel blog. Terus untuk pengembangan kemitraan strategis, perusahaan dapat mengembangkan kemitraan strategis dengan bengkel otomotif, dealer mobil, perusahaan asuransi, dan pengembangan properti untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Terus fokus pada inovasi dan diferensiasi. Di tengah persaingan yang ketat, perusahaan perlu terus berinovasi dan mencari cara untuk membedakan diri dari kompetitor. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk dan layanan baru, penggunaan teknologi terbaru, atau fokus pada segmen pasar tertentu. Pengukuran kepuasan pelanggan secara sistematis. Perusahaan perlu mengimplementasikan sistem pengukuran kepuasan secara sistematis, misalnya melalui survei online atau feedback form. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan meningkatkan kualitas layanan. Terus untuk dokumentasi dan SOP, perusahaan perlu mendokumentasikan seluruh prosedur operasional dan SOP secara tertulis. Hal ini akan memastikan konsistensi kualitas layanan dan mempermudah pelatihan karyawan baru. Semoga dengan mengimplementasikan saran-saran ini, Matra Sakti Autofilm dapat memperkuat posisinya di pasar, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan dan karyawan, serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.